Saudara, selamat pagi. Saya menggantikan Pak Yakub pagi hari ini. Jadi saya tadi baru merenungkan kurang lebih beberapa puluh menit yang lalu ya kebenaran pagi hari ini. Nanti kita bisa diskusi bersama-sama. Mari kita lihat 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan kepada kita 2 Yohanes pasal 1, ini cuma satu pasal, jadi ayat 1 sampai 13. Saya bacakan ya. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi, bukan saja yang mengasihi kamu, tapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, dan yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak di dalam ajaran Kristus, tapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sungguh pun banyak yang harus kutuliskan kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. 3 hal yang saya coba ingin soroti di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini. Yang pertama soal penulisnya, di mana identitas daripada penulis surat ini ditulis sebagai penatua, yang tentunya kita tahu yang dimaksud sebagai penatua ini adalah Rasul Yohanes ya. Nah, Rasul Yohanes sendiri memang rasul yang tertua, yang tentunya usianya itu sudah lebih tua daripada rasul-rasul yang lain ya. Dan dia seorang yang masih hidup sampai tahun-tahun 90-an apa 80-an gitu ya. 90-an kalau tidak salah. Jadi usianya cukup tinggi saudara ya. Nah, dia seorang penatua di dalam bagian firman Tuhan ini. Dan memang posisi dia sebagai seorang rasul yang sangat setia sekali ya, sangat mengasihi Tuhan. Dia juga sangat terkenal yang disebut sebagai rasul kasih ya. Makanya di dalam tulisannya itu banyak sekali bicara soal kasih, bicara soal bagaimana mengasihi Tuhan, mengasihi sesama begitu ya. Dia banyak menyinggung soal hal itu sebagai seorang rasul kasih. Dan juga di dalam tulisannya ini dia juga menuliskan hal itu. Nah, satu hal kalau kita lihat di dalam dia sebagai seorang penatua ini, dia juga menyatakan identitas dirinya ya sebagai penatua, sekaligus bagaimana relasi dia dengan jemaat yang dilayaninya, yaitu adalah bahwa dia katakan menyebut mereka sebagai benar-benar aku kasihi. Jadi ini seorang penatua sebagai seorang rasul Tuhan yang sudah sangat senior sekali, tetapi juga mempunyai satu cinta kasih yang sangat luar biasa terhadap jemaat yang dilayaninya. Cinta kasih ini
tentunya ini dikatakan benar-benar aku kasihi. Jadi satu cinta kasih yang sungguh-sungguh. Satu cinta kasih seorang rasul, seorang penatua, seorang pemimpin, atau seorang gembala. Dan dia sangat mengasihi umat yang dilayaninya. Nah, saya kira ini satu hal yang menjadi satu bagian di dalam kehidupan Rasul Yohanes ini, karena memang dia menghidupi satu teladan yang luar biasa. Dia sendiri adalah seorang murid kebenaran. Ya, sejak dia mengenal Kristus, mengenal Tuhan Yesus, menjadi murid Kristus, dan sampai masa tuanya masih mempunyai telinga yang peka untuk mendengarkan firman. Sehingga itu juga dituliskannya di dalam bagian firman Tuhan yang kita dengar ini, baik di dalam 1 Yohanes, 2 Yohanes, nanti di Wahyu. Jadi ini seorang yang sudah sangat senior, sudah tua, tapi tetap mempunyai satu kepekaan telinga, kepekaan hati di dalam mendengarkan perkataan Tuhan. Sehingga itu pun sampai dituliskan, diwahyukan kepada kita. Dan itu menjadi satu pelajaran sangat berharga. Jadi dia seorang murid kebenaran yang juga sangat-sangat peka terhadap perkataan-perkataan Tuhan, terhadap kebenaran, terhadap wahyu Tuhan. Dia menghidupinya, dia setia sampai akhir. Dan tapi dia juga seorang yang menghidupi kebenaran itu, di mana dia juga menyatakan cinta kasih kepada orang-orang yang dilayaninya. Cinta kasihnya kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang dilayaninya menjadi murid-murid kebenaran yang bertumbuh di dalam kebenaran. Mereka hidup di dalam kebenaran, mereka juga menjadi orang yang saling mengasihi, bahkan tidak tergoncang atau iman mereka dirampas oleh pengajar-pengajar sesat. Nah, saya lihat ini satu teladan yang sangat luar biasa dari seorang penatua, dari seorang senior, dari seorang yang sangat luar biasa yang kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sebagai seorang pelayan Tuhan, ini sesuatu yang sangat penting, mesti setiap kita mempunyai satu kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan dan juga untuk menghidupi akan kebenaran itu. Jadi menjadi murid kebenaran dan sekaligus juga menjadi murid yang menghidupi kebenaran. Ini sesuatu yang sangat luar biasa kita lihat di dalam tulisan penatua Rasul Yohanes ini. Kepada setiap kita tentunya kita dipanggil untuk terus berada di dalam kebenaran, tinggal di dalam kebenaran, menghidupi kebenaran, berjalan di dalam kebenaran, berpegang kepada kebenarannya. Lalu kalau kita lihat bagaimana kemudian surat ini dituliskan kepada jemaat yang kalau kita melihat dia menyebut sebagai ibu yang terpilih. Saya tadi sempat melihat beberapa tulisan, kalau Matthew Henry mungkin melihatnya sedikit berbeda. Ini seperti kepada seorang ibu ya. Tapi beberapa lagi yang lain melihat ini sebagai bentuk kiasan karena memang ditujukan kepada jemaat. Jadi kenapa pakai ibu? Karena memang barangkali di dalam situasi pada saat itu yang memang banyak hal-hal yang mungkin di tengah penganiayaan sehingga kalau nama daripada tertentu bisa terlihat nanti itu bisa lebih membawa satu akibat ya yang lebih fatal sehingga memakai satu istilah kiasan memanggil mereka sebagai ibu, sebagai saudara-saudara ya, yang dikasihi. Tetapi dia sangat menekankan kepada mereka apa yang telah dialami oleh jemaat Tuhan yang dilayaninya ini. Yaitu adalah mereka telah mendapat kasih karunia Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sudah mendapat rahmat, telah mendapatkan satu kebenaran di dalam Tuhan. Jadi posisi dan status mereka sebagai orang yang sudah tinggal di dalam Tuhan, sebagai orang yang sudah menerima kebenaran, sudah percaya kepada Injil Kristus, sudah menjadi murid kebenaran, bahkan mereka sudah mengenal Allah. Di dalam ayat yang keempat dikatakan itu separuh dari anak-anaknya itu ya, dari anak-anakmu atau dari mereka itu sudah mengenal kebenaran Tuhan ya. Jadi ini orang-orang yang memang sudah mengalami kebenaran dan bagaimana kemudian mereka sudah mendapatkan anugerah, rahmat dan kasih karunia dari Tuhan ini juga mereka boleh terus hidup di dalam kasih karunia itu, menghidupi anugerah Allah itu ya. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, supaya mereka juga sebagai orang yang sudah hidup di dalam kebenaran, mereka juga hidup di dalam kasih satu dengan yang lain. Saling mengasihi. Dan ini sudah dibahas, sudah ditekankan ya, di dalam bagian surat sebelumnya di dalam 1 Yohanes, bagaimana lebih detail kasih itu dibicarakan. Dan bagaimana kita hidup di dalam kasih. Ya,
Dia katakan memang bukan perintah baru yang diberikan, sudah dibahas juga di dalam bagian sebelumnya. Tetapi perintah tentang kasih ini sesuatu yang terus dihidupi di dalam kehidupan jemaat Tuhan, karena status dan ciri khas daripada kehidupan anak-anak Tuhan itu adalah kasih, ya. Kasih merupakan satu landasan kehidupan, dan kasih itu dinyatakan di dalam bentuk, di dalam ketaatan baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita, di dalam kita mewujudkan hidup yang saling mengasihi. Lebih detail pada waktu itu di dalam 1 Yohanes sudah sangat dibahas bagaimana detil-detil di dalam kita mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi di dalam bagian ini dikatakan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah Tuhan. Hidup menurut apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Jadi definisi kasih di sini sebuah definisi yang mau melakukan kebenaran, menghidupi kebenaran di dalam kehidupan kita. Dan itu di dalam surat Yohanes, Injil Yohanes sudah dikatakan juga, barang siapa mengasihi, mengaku mempunyai kasih, maka dia pasti akan melakukan perintah Tuhan. Ya, itu ada kaitannya, korelasinya antara kebenaran dengan kasih. Jadi ini satu hal yang tidak terpisahkan. Orang yang hidup di dalam kebenaran adalah juga orang yang hidup di dalam kasih. Orang yang hidup dalam kasih mentaati kebenaran. Nah, kemudian dikatakan bagaimana jemaat ini kemudian di dalam isi suratnya yang sangat penting ini, saudara, selain mendorong mereka untuk terus hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kasih, tapi juga mendorong mereka agar terus berpegang di dalam iman mereka kepada Tuhan. Di sini Yohanes ini memberikan satu peringatan yang sangat keras, ya, berkaitan dengan penyesat, berkaitan dengan antikristus yang memang melawan ketuhanan atau menolak Kristus. Nah, di sini dikatakan sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Saya pernah membahas ini soal gnostisisme, ya. Nah, ini mereka sangat anti dengan Kristus, maksudnya menolak kemanusiaan Kristus, ya. Dan dikatakan itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Karena kita sangat mengakui mengenai ketuhanan Kristus dan juga kemanusiaan Kristus. Ketuhanan Kristus itu 100% dia mutlak, ya, Tuhan. Dan kemanusiaannya juga tidak berkurang. Dia 100% manusia. Itu adalah yang kita imani. Nah, di sini dikatakan waspada supaya kita jangan sampai kehilangan apa yang telah dikerjakan oleh mereka, supaya kebenaran yang sudah didengar itu jangan sampai kita kehilangan iman kita di dalam Tuhan. Nah, ini cukup menarik, ya. Di dalam bagian ini kalau kita lihat, dia memberikan satu peringatan yang sangat keras sekali. Kalau penyesat itu sampai akhirnya datang ke rumah kita, ya, dan dikatakan itu jangan memberikan salam kepada mereka. Bahkan jangan menerima dia di dalam rumah. Ini sesuatu yang sebenarnya sangat keras. Ya, jadi benar-benar memberikan satu batasan yang tegas terhadap mereka yang disebut sebagai penyesat. Jadi jangan coba-coba, jangankan buka pintu hati. Untuk membuka pintu rumah saja jangan. Jadi ini luar biasa tegas untuk mereka. Karena ketika mereka masuk di dalam rumah, tentunya ketika mereka duduk, dan apalagi ketika pintu rumah terus dibuka dan terus dibukakan untuk mereka datang untuk membawa ajaran-ajaran mereka, maka itu akan semakin bisa membawa, bisa merusak akan iman orang-orang yang mendengarkannya. Jadi sebelum buka pintu hati, tutup pintu rumah. Jadi ini sesuatu prinsip, kalau kita lihat, memang kalau kita lihat di sini sangat tegas sekali, ya, di dalam apa yang dikatakan oleh Yohanes ini. Nah, ini memang sebagian mungkin orang bisa membuka pintu rumahnya juga untuk menyambut mereka, mungkin orang-orang yang tertentu. Tetapi saya melihat begini, mereka yang barangkali mempunyai satu keteguhan iman, pengertian yang lebih kuat, satu kekuatan pengertian doktrin iman yang lebih kuat, mungkin barangkali bisa saja mengajak diskusi ini, ya, mereka yang disebut sebagai penyesat. Tapi mereka yang barangkali baru bertobat, seperti yang kemarin mereka baru dibaptis, nah, itu akan gampang sekali untuk mereka
tersesat di dalam iman mereka. Jadi di sini kalau kita lihat ada satu batasan yang sangat serius. Makanya kalau kita melihat ajaran-ajaran sesat pada hari ini, salah satunya misalnya saksi Yehova itu, ya mereka sangat rajin, sangat tekun, ya, dan bahkan apalagi mencari orang-orang yang baru dibaptis. Saya ingat beberapa waktu yang lalu itu jemaat kita yang baru dibaptis saja, baru seminggu kemudian saksi Yehova sudah datang ke rumahnya. Ini kita juga kadang bingung dari mana mereka mendapat info. Kita nggak tahu nanti jemaat kita yang sudah dibaptis minggu kemarin itu apakah juga nanti mereka mengalami hal yang sama. Dan ajaran sesat ini kalau kita lihat mereka sangat getol sekali untuk menyesatkan iman orang-orang yang sudah mengenal kebenaran. Tapi prinsipnya sungguh sangat luar biasa. Jangan buka pintu rumah, apalagi membuka pintu hati. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sebelum terjerumus jauh lebih dalam, lebih baik tutup pintu rapat-rapat. Saya pernah ketemu waktu saya beberapa waktu yang lalu ya, besuk di rumah Tante Inge, dan saya waktu datang itu tidak lama, beberapa menit saya belum masuk dalam rumah. Saksi Yehova datang, ada 3 orang, mereka bawa mobil. Dan mereka ke situ untuk besuk dan menyampaikan ajaran mereka. Dan kata Tante Inge yang datang itu biasanya yang datang yang biasa-biasa, tapi ini yang datang ini pentolannya itu ketuanya gitu. Nah, saya ngobrol sama ketuanya. Saya bilang, ini jemaat kami. Dan jemaat kami ini adalah mereka sudah punya gereja dan gerejanya ada di sana. Jangan coba-coba sesatkan mereka dengan ajaran kalian yang salah. Ini mereka sudah orang Kristen. Jadi jangan coba bawa mereka lagi untuk jangan datang ke sini untuk ini mereka ya. Saya dengar berikutnya itu sudah meninggal memang seniornya itu ya yang saksi Yehova itu. Tetapi sedikit dengan ada emosi pada waktu itu karena melihat mereka banyak yang menjumpai jemaat-jemaat kita kayak begini. Jadi ini satu pengalaman yang pernah saya alami. Nah, ini kiranya renungan pagi hari ini boleh memberkati dan menolong kita terus menjadi murid kebenaran, terus tinggal di dalam kebenaran, terus menghidupi kebenaran, menjadi pelaku kebenaran, dan juga terus mengabarkan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita. Di dalam masa-masa Natal ini, sebuah kesempatan yang sangat indah untuk kita juga membawa orang, memuridkan orang, mengajak mereka untuk mengenal Kristus yang adalah kebenaran, sampai mereka juga bisa berjumpa dengan Injil yang menyelamatkan kehidupan mereka. Demikian renungan yang singkat ini. Nah, kita masuk di dalam diskusi. Saya persilakan untuk kita boleh membagikan refleksi renungan yang barangkali kita sudah renungi di dalam perenungan pagi hari ini. Saya persilakan bagi rekan-rekan yang ingin menyampaikan refleksinya dari bagian yang kita renungkan pagi ini.